untuk menambah hazanah wawasan Anda dalam agama Islam. Segera Anda ikuti Mutiara Pagi. Bersama dengan Ustadz Haji Saiful Anwar STHI MHUM, penyuluh agama Islam Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, yang akan membahas mengenai persiapan calon pengantin menuju keluarga Samawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, sehat kabarnya Ustadz Saiful? Alhamdulillah, mohon maaf lahir batin ya. Mohon maaf lahir batin Sama-sama, juga Ustadz. Ustadz. Ustadz, nanti kita akan mengajak pendengar ya ingin bergabung bersama Ustadz Saiful Anwar di line telepon di 0711 3699977 atau juga melalui line WhatsApp di 0821792790. Siaran ini secara live ya, Fili ya, di YouTube channel kami di Pro 1 RRI Palembang, di aplikasi kami Di RRI Digital juga bisa didengarkan. Baik, terlebih dahulu kami persilakan untuk Ustadz Haji Saiful Anwar memberikan materi mengenai persiapan calon pengantin menuju keluarga Samawa. Silakan Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Para pendengar radio RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kesempatan hari ini kita dapat berjumpa di bulan Syawal ini. Mudah-mudahan keberkahan meliputi kita semua dan mudah-mudahan kita menjadi keluarga yang sakinah mawaddah rahmah. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa untuk calon pengantin atau untuk bahwa berumah tangga itu pasti ada liku-likunya, dan seperti kita ibarat sungai itu dari ulu pasti mengalir terus ke hilir. Makanya nanti air itu mengalir akan ketemu dengan batu, nanti ada lain sebagainya, ada sampah dan ada juga mulus saja. Tapi itu semua tergantung keadaan dan kita juga. Makanya perlu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk keluarga kita menjadi keluarga sakinah wal rahmah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah." Ini menunjukkan bahwa dari surat Ar-Rum ini tujuan rumah tangga itu paling kita harus tahu adalah sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi kita perlu namanya adalah ketenangan rumah tangga. Rumah tangga itu kalau nggak tenang, ya tujuannya adalah sakinah itu sakana. Jadi yang perlu adalah ketenangan. Jadi kalau sudah menikah, ya berumah tangga ada ketenangan. Yang kedua adalah mawaddah. Mawaddah itu artinya lapang dada. Jadi legowo ya kata orang Jawa. Jadi setiap kekurangan istri, kekurangan suami, dia harus menerima itu. Tahu kekurangan suami, tahu kekurangan istri, itu yang milih dia. Makanya kalau sebenarnya kita harus tahu bahwa, oh ini pilihan saya ini. Ini pilihan saya. Jadi kalau pilihan kita berarti apapun kekurangan istri, apapun kekurangan suami, atau boleh banget, tegok malang melintang ya, telan-telan baik. Jadi kita harus menerima apapun kekurangan istri atau suami. Makanya disebut dengan mawadah. Jadi itu disebut dengan mawadah itu lapang dada atau legowo. Karena maka perlu kita tulis ya sebenarnya. Itulah suamiku, aku yang pilih, itulah istriku, aku yang pilih. Yang kemudian yang berikutnya adalah rahmah, ya. Rahmah itu kasih sayang. Jadi karena sudah tenang, sudah kita menerima dia legowo, itulah mertua kita terima, iparnya kita terima, kemudian istri itu tuh apa adanya kita terima deh dalam rumah tangga itu begitu. Kawanayu kawin itu artinya membentuk ya, kawanayu kawin itu membentuk. Nah setelah itu semua sudah lengkap ya, sudah terima kekurangannya, sudah tenang dan segala macamnya, maka nanti muncul nanti namanya rahmah, sayang, kasih sayang. Kalau sudah tenang ya, apapun yang diinginkan
baik itu secara materi maupun non materi kayak cinta, perhatian segala macam itu akan muncul itu terakhir. Makanya yang paling penting adalah tenang dulu, tenang, kemudian dia menerima keadaannya sepenuhnya, lapang dada, baru kasih sayangnya keluar. Di rumus kasih sayang itu keluar kalau sudah melewati sakinah sama mawaddah. Kemudian para pendengar radio RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam berumah tangga ini khususnya calon pengantin, kita harus mempunyai namanya sungai, kita harus punya program namanya sungai kehidupan. Jadi mau tidak mau kita ini tua. Tidak ada yang tidak tua. Rumus mau tidak mau menjadi tua. Jadi kalau misalnya ada yang berumah tangga itu seperti hulu ke hilir, maka kita harus punya program. Kapan umur mau nikah? Mau nikah itu kapan? Misalnya umurnya 25, kita harus punya program. Umur 25 atau umur 23 atau umur 27, kita harus punya program. Nanti dari setiap batu-batu lompatan itu, misalnya dari 25 ke 30, itu harus program apa? Nah, misalnya secara materinya, pengen punya anak, kalau dalam 5 tahun saya punya anak 2, atau punya anak 1. Kalau secara materi, ya, kemudian usaha dan segala macam. Tetapi kita juga harus punya program yang non materi. Masalah cinta, selama 5 tahun, semakin dekat, semakin cinta. Dari 30 ke 50, cintanya semakin kuat. Dari 50 ke 60, program agamanya, anaknya dididik agama, kemudian keluarganya itu didik juga sholat dan lain sebagainya. Jadi semakin tua itu ada punya program. Ada orang berprogram cuma materi saja, rumah, sawah dan lain sebagainya, mobil, tapi dia tidak punya program masalah cinta, tidak program masalah agama. Nanti saya mau umroh, saya mau haji, saya mau ke masjid, saya mau puasa, saya mau sholat. Harusnya dia punya program situ. Karena rumah tangga ini sebenarnya bukan sampai mati. Jadi tujuan pernikahan itu bukan, kalau ditanya kan pengantin, mau sampai mana hidupnya berumah tangga? Sampai mati, Pak. Ternyata kita itu bukan sampai mati, kita itu sampai surga. Kata bahasa keren sekarang ini until jannah. Jadi benar-benar sampai benar-benar ke surga. Jadi kalau misalnya bujang gadis itu kalau mau sampai menikah sampai surga, berarti barengan gitu loh. Jadi kalau misalnya suaminya berpuasa, istrinya ikut puasa dong, biar satu surga. Kalau misalnya suaminya sholat, ayo dong istrinya juga sholat, biar surga. Kalau misalnya suami sedekah, ayo dong istri juga sedekah, biar juga satu pintu surga. Jadi maksudnya amalnya itu biar sama gitu. Itu jangan seperti model yang kayak Firaun dengan Asia. Jadi ketika meninggal dunia, tadi sampai meninggal, Asia masuk surga, Firaun masuk neraka. Atau Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut masuk surga, istrinya masuk neraka. Ya, begitu juga Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh masuk surga, istrinya masuk neraka. Kenapa? Karena nggak sama gitu. Jadi kalau kita pengen until jannah sama-sama, jadi suami istri itu harus sama, harus connect. Jadi istri nggak boleh pelit gitu kan. Ketika suami hobi sedekah, istrinya hitung-hitungan, pelit-pelitan dengan mertua pelit, dengan segala macam pelit, dengan tetangga pelit. Padahal kalau kayak itu nggak matching ya, nggak berumah tangga. Maka saling turut. Maka itu kita harus buat program. Tidak hanya materi saja kita programkan, masalah cinta, masalah ekonomi, masalah keagamaan, bahkan sampai ke surga pun kita buat program itu. Makanya ditulis. Itu disebut dengan program sungai kehidupan. Nah itu ya, itu yang pertama. Yang kedua, untuk catin, calon pengantin, atau yang sudah berkeluarga masih lupa ya, mengingatkan bahwa kita perlu ini saling watawasau bil haqq, saling menasihati sampai kebenaran ini. Karena apa? Rumah tangga ini dalam manajemen konfliknya pasti tidak mungkin nggak konflik. Pacaran pun masih konflik. Masalah baju mungkin ada konflik, masalah jam pertemuan masih konflik, masalah waktu pernikahan pun masih konflik. Nah, macam-macam konflik itu. Bahkan rumah tangga pun jelas bertahun-tahun sampai kita nanti berumah tangga pasti ada konflik. Nah, ada perlu mengatasi konflik. Mau tidak mau konflik akan terjadi. Maka yang harus ketahui bahwa mungkin kita pernah marah, istri juga pernah marah, suami juga pernah marah. Maka sebelum menikah harus mereka tanyakan, jangan ditanyakan udah makan belum, saya udah makan belum. Tapi yang sebenarnya harus ditanyakan, kalau misalnya saya marah,
saya tuh pengennya kamu tuh begini-begini. Kamu jangan jawab kalau saya marah. Nah itu, makanya tergantung orang. Kalau saya marah, kamu jangan jawab saya. Itu. Kalau saya marah, kamu harusnya buatin saya kopi. Nah itu. Kalau misalnya saya marah, kamu harusnya perhatian, ngajak saya ngobrol. Atau ada mungkin yang laki-laki kalau saya marah, kamu jangan gini dulu. Maka itu adalah komunikasi yang paling baik. Jadi sebelum menikah dia sudah tahu, oh ini solusinya. Begitu juga dengan istri. Ya calon istri tadi ketika dia juga marah, kalau aku marah, aku pengen makan bakso dong, aku pengen dibawa sini dong. Sudah selesai masalah. Atau kalau saya marah, aku tuh pengennya dimengerti. Aku pengennya ngobrolin. Jadi saya nggak mau dibiarkan. Atau ada orang yang tipe perempuan, saya pengennya dipuji, pengen disayang, pengennya dimengerti dan lain sebagainya. Karena masing-masing orang berbeda. Makanya dalam manajemen konflik ini di rumah tangga, untuk chatting, yuk kita tuh harus ngobrol untuk masa depan yang kalau misalnya yang calon istri maupun calon suami itu harus mengetahui itu. Oh ini saya kalau marah, oh suami saya pengen sini. Oh kalau istri marah, pengennya begini. Jadi di awal kita sudah ngobrol. Makanya kalau bisa ditulis dan ditempel di dinding kamar pengantin, jadi ke depan kita tahu. Oh ini yang paling penting. Makanya sebenarnya di kantor KUA itu ada bimbingan chatting. Perlulah kedua-duanya itu hadir di kantor KUA masing-masing untuk mendengarkan komunikasi yang lebih intens dibanding kalau ceramah-ceramah yang ada di ini kan. Kalau karena waktu menjelang 12 menjelang makan kita waktunya sedikit untuk mendengarkan tausiah. Maka yang paling penting itu adalah bimbingan pengantin dari kantor KUA. Silakan dihadiri itu. Yang ketiga, kita juga harus tahu selain dari manajemen konflik, itu namanya psikologi berkeluarga. Dalam berumah tangga, sebenarnya chatting itu harus paham psikologi rumah tangga. Contoh, kita tuh harus tahu dengan komitmen, kemudian namanya segitiga cinta. Ada segitiga cinta itu ada komitmen, ada gairah, dan juga ada kedekatan emosi. Kalau misalnya segitiga ini hilang satu, misalnya kedekatan emosinya berkurang atau tidak ada sama sekali. Ya jadi setelah ijab kabul komitmen janji sucinya, dia cuma ada gairah. Dia datang ke rumah dia, ada seksnya terus pergi. Ada tipe model begitu berumah tangga, habis ijab pergi, Cuman datang gairah saja, ada seks cuman. Habis itu dia tidak pernah tahu bagaimana gas habis, bagaimana anak menangis, bagaimana istrinya sakit, bagaimana anaknya sakit, gentengnya bocor, bagaimana rumahnya berantakan. Dan suami kadang ada model tipe yang tidak peduli. Begitu juga ada istri yang seperti itu, nggak peduli dengan rumah tangga. Nah, kedekatan emosinya hilang. Atau gairahnya hilang. Gairah seksnya hilang. Jadi cuma ada komitmennya ada, kedekatan emosinya ada. Jadi kalau transfernya lancar, kemudian nanya-nanya rajin, sudah ngaji sampai mana, kemudian sekolahnya bagaimana, tapi dia nggak ada seksnya, itu juga nggak bagus. Karena apa? Seks juga perlu, ada gairah itu perlu dalam rumah tangga. Ada perlu kepuasan batin dalam rumah tangga. Masa pernikahan nggak ada namanya seks, cuma ada komen ijab kabul, janji suci, tapi ada cuma sayang-sayang, transfernya lancar, rumahnya dibagusin, tapi nggak ada seksnya. Itu juga nggak bagus dalam rumah tangga. Makanya kadang terjadi ada perselingkuhan itu. Karena apa? Pelayanan batinnya nggak sempurna. Nah, ada juga parah lagi, gairah seksnya lancar, gairahnya penuh, kemudian kedekatan emosinya bagus, transfernya bagus, semua perlengkapan dilengkapi, BPJS-nya ada, uangnya lancar, seksnya ada, tapi nggak pernah ijab kabul, nggak ada komitmen, nggak ada janji. Maka tiga-tiga ini nggak sempurna, namanya kumpul kebo. Jadi cuman ada dua garis, yaitu seks dan kedekatan emosi. Ini juga tidak bisa. Maka psikologi agama itu harus benar-benar segitiga cinta, bukan cinta segitiga ya, tapi segitiga cinta, ada komitmen, ada gairah, dan juga ada kedekatan emosi. Itu akan mempersempurna rumah tangga. Jadi harus lengkap dong. Ada gairahnya, ada kedekatan emosi, ada juga komitmennya dalam rumah tangga. Para pendengar di RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
untuk menjadi keberkahan rumah tangga itu, paling tidak kita juga harus paham tentang psikologi yang sederhana saja ya, tentang kesehatan reproduksi masing-masing laki-laki maupun perempuan. Ini ada kasus yang terjadi karena apa? Si wanita tidak memahami laki-laki. Jadi tidak memahami laki-laki, bahwa laki-laki ini dia namanya memiliki testosteronnya, dia memiliki sperma ya. Makanya ketika si laki-laki minta, kadang seorang istri itu kadang cuek. Dia sibuk nyusui anaknya, sibuk ngurusi anaknya yang sakit. Ada 3 tipe laki-laki yang harus pengen dilayani. Nah itu tidak tahu, itu kalau misalnya, maaf ya, itu kalau spermanya udah penuh, dia akan minta kepada istrinya untuk dilayani. Maka dalam Islam itu dilarang kalau tidak melayani. Harusnya ditunda sebentar, dicari waktu yang tepat, ya harusnya dilayani. Karena memang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, wanita walaupun sesibuk apapun. Ya, karena dia cuma sebentar. Nah, itu paling penting itu ada dilayani. Kemudian si laki-laki kan tidak memahami juga secara reproduksi wanita. Adanya mens, ya, adanya halangan bulanan. Ternyata perubahan hormon pada diri perempuan itu saat mens mungkin emosional selama 7 hari. Dia nggak paham itu. Makanya harus penting mendengarkan tausiah di kantor KUA bahwa ternyata perubahan mens itu akan mengganggu hubungan cintanya di rumah. Kalau si laki-laki nggak tahu, ini lagi nggak sholat nih, perlu nih nggak sholat, tapi tiba-tiba dia mulai kesinggung segala macam, harus paham. Oh ternyata dia lagi mens gitu. Ada perubahan dari psikologi mereka, dan insya Allah kalau kita memahami itu, oh ya ini lagi libur, ini lagi nggak sholat. Jadi akhirnya apa? Dia tahu reproduksi wanita, akhirnya ini lagi tidak bagus-bagusnya. Makanya dia diam, dia nurut gitu. Makanya laki-laki juga harus paham itu. Yang terakhir, dalam wahai catin, biar tahu ya, untuk persiapan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Yang terakhir adalah kita kadang pengen punya rumah tangga, ya, anak-anak yang sakinah, warahmah, ya, anak-anak yang soleh dan soleha. Maka memiliki anak yang soleh ini, Robbi habli, ya Allah, ya, berikanlah kami anak-anak yang soleh. Robbi habli minas solihin. Di anak-anak, makanya perlu juga kita berdoa sama Allah pengen anak yang soleh, atau biar kita belajar dari Nabi Ibrahim AS dan surah Ibrahim ayat 40 itu, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah anak-anakku rajin salat, jadikanlah aku dan anak-anakku rajin salat. Itu bisa dijadikan metode anak-anak pengen jadi, kalau misalnya catin pengen jadi anak yang soleh, nah, ya, itu pakai metode Ibrahim, surat Ibrahim 40. Dia Nabi Ibrahim punya anak 2 orang, ya, Nabi Ismail, Nabi Ishak, itu nurut semua anak-anaknya. Karena apa? Metodenya digunakan adalah, ya Allah, jadikanlah aku dulu sebagai orang tua yang rajin sholat, dan juga anak-anak turun rajin sholat. Maka itu dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu didoakan. Jadi kita nggak usah perlu berteriak-teriak lagi. Pengen jadi, katain dulu, aku pengen anak sholat. Tapi ketika pengen jadi anak soleh, kita tidak mensolehkan diri kita dulu sebagai orang tuanya. Nah, kita dulu, setelah kita sholat, baru anak-anak ikut sholat. Itu yang Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Itu yang harus kita doakan setiap hari. Lalu yang kedua, biasanya catin kalau ditanya pengen, selain anaknya pengen jadi anak soleh, pinter. Kalau memang anak-anak itu pengen jadi anak pinter, ya kita harus sekolahkan dia gitu. Tanggung jawab seorang suami untuk membiayai untuk sekolah. Kalau pengen anaknya juga sehat, kasih dia gizi. Jadi anaknya nggak gizi buruk. Selain anaknya disekolahkan agama, pesantren, atau cari guru ngaji, itulah cara orang tua menjadi anak-anak yang soleh, pintar, dan bergizi, dan lain sebagainya. Kemudian perlu diingat bahwa terkadang orang tua memaksa anak, kamu harus sholat, kamu harus ngaji, kamu harus pergi ngaji, kamu harus sholat, kamu semua ada. Tapi kita tidak pernah mengetahui dan tidak pernah membayangkan bahwa anak-anak yang soleh itu pengen punya ayah yang soleh. Dia juga pengen memiliki ibu yang soleha. Makanya anak yang soleh, kita memaksakan anak jadi soleh, tapi si ayah nggak sholat. Itu tidak dibenarkan dalam Islam. Maka yang penting adalah, yuk, Rabbi, doakan. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Coba hafalkan doa ini, sudah 14 tahun, metode ini spektakuler.
Nabi Ibrahim punya anak dua, dan dua-duanya keturunan-keturunannya menjadi soleh-solehah, dan itu menjadi para nabi. Luar biasa. Maka kita berharap anak kita dan cucu dan seterusnya menjadi soleh-soleh, menjadi soleh-solehah. Karena apa? Doa tersebut mudah-mudahan menjadi qurratu a'yun ya, dan itu kita doakan terus, ditambah dengan doa Furqan ayat 74, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita berharap anak-anak itu menjadi pemimpin kita. Pada saat kita sakit, anaklah yang akan menuntun kita ke rumah sakit. Pada saat kita sudah tua, anak yang mengimami kita. Pada saat kita mati, dia yang mendoakan dan mengimami salat kita. Maka doalah Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadi esok mereka yang akan memimpin. Jangan sampai pada saat kita tua, ya, ke rumah sakit sendirian, ya kan, ketika membaca la ilaha illallah sendirian, tidak ada yang mengetahui itu. Maka, ayo kita berdoa terus menerus, mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Sekali lagi, buat program ini dengan 5 poin tadi, yuk, kalau misalnya yang bagi yang catin, datanglah ke KUA masing-masing seluruh Indonesia, karena situ sudah disiapkan orang-orang berkompeten dan profesional untuk memberikan penasehat kepada catin. Demikian Mbak Del. Baik, terima kasih Ustadz untuk materi awal yang sudah diberikan mengenai persiapan calon pengantin menuju keluarga Samawa. Ustadz, kita langsung terima line telepon untuk pendengar yang ingin bertanya terkait topik kita hari ini. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Bu? Bunda Ida di Banyuasin. Bunda Ida di Banyuasin. Silakan Bunda Ida. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum. Iya Pak Ustadz, pertanyaannya. Iya Pak Ustadz, ya seperti yang Pak Ustadz uraikan, kan mereka kan sebuah pasangan hidup bahagia. Tetapi Pak Ustadz, ketika sebuah keluarga diterpa masalah, misalnya masalah yang marak di zaman sekarang Pak Ustadz ya, misalnya masalah narkoba dan judi online, bagaimana Pak Ustadz cara mengatasinya? Ya itu aja, terima kasih. Oh, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Ida di Banyuasin. Terkait kalau misalkan permasalahannya judi online dan juga yang lain-lain, gimana Tat? Ya baik. Ya, pertanyaannya tentang narkoba dan judi online. Memang lagi viral ya, bahkan menjadi trending topik untuk konflik perceraian rumah tangga, masalah judi online ini dan narkoba ini paling tinggi. Nanti berdampak pada KDRT, kemudian berdampak kepada ekonomi, karena apa, sertifikat tanahnya dijual, ya kan, PPKB yang dilesingkan dan lain sebagainya, dan bahkan semuanya dijual habis hingga berutang kemana-mana, dan itu berkonflik kepada perceraian. Itu yang memang lagi viralnya. Lalu bagaimana mengatasinya gitu? Nah ini memang paling penting kita dalam catin itu dari awal, ya, kita tuh tidak ngambil dari awalnya. Jadi dari cara milihnya itu kita tidak hanya cuman oh ini ganteng gitu loh. Oh ini kaya banget gitu. Oh ini anak keturunan si Anu gitu. Nah, jadi kadang yang poin-poin itu yang diambil. Jadi bukannya yang diambil cuman apa, limaliha, ya jamaliha, ya nasabiha. Yang harusnya dilihat juga diniha. Jadi agamanya itu. Nah itu. Nah, kami nggak tahu Pak, dari agamanya itu nggak terlalu paham. Kita tanya dengan tetangga, dengan sahabatnya. Orang yang biasa berteman dengan tukang besi itu nggak jauh-jauh panas itu orangnya. Karena dia keringetan pasti dia bau keringetnya itu. Tapi kalau dia berteman dengan kata Nabi, berteman dengan tukang minyak wangi, nah dia wangi gitu. Jadi kita pengen tahu, lihat lingkungannya, lihat cara dia berteman, lihat cara dia berkomunikasi. Nah itu yang pertama ya, dan pemilihan. Ini Pak udah kadung, udah terpilih, udah jadi, udah punya anak. Lalu bagaimana mengatasinya? Yang kedua adalah doa. Ya, Rabbana la tuzigh qulubana. Buka Al-Imran ayat 8. Kita doakan ya setiap malam, ditahajudkan. Ya, karena yang bisa membola-bolakan hati ini cuma Allah ya.
Kadang bapak emaknya sudah ngoceh, istrinya sudah marah-marah, udah maki-maki, istrinya malah dipukul mukanya, ya mungkin malah di KDRT-kan. Jadi yang kedua ini metodenya adalah doa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan palingkan hati kami yang sudah mendapatkan hidayah. Yang sesatkan lagi ya Allah gitu ya. Engkau yang Maha menerima pengampunan ini, yang menerima doa dan lain sebagainya, yang bisa memutar balikan hati. Jadi kita itu doa pelembut hati. Jadi kalau hati yang keras, coba didoakan itu. Atau tiupkan ke dalam air 3 kali, itu akan diminumkan. Nah, dia kan nggak tahu juga sih doanya itu. Kan saat di dapur ibu-ibu doain dalam ekonya itu. Rabbana la qulubana. Doain langsung masing di situ. Siapa tahu Allah Subhanahu wa taala, karena gini, dalam molekul-molekul air itu, gitu ya. Itu ada pernah penelitian di Yokohama Jepang ya. Itu ketika airnya masih dalam bentuk bulat-bulat itu ya, itu masih bentuk melankolis lagunya, itu masih bentuk bulat-bulat, molekul nggak pecah. Tapi ketika didekatkan dengan musik rock, dia molekulnya pecah. Ya, di musik DJ ya pecah. Ketika didekatkan dengan Al-Quran, ya itu bentuk molekulnya berbentuk kristal, tapi tidak berwarna. Tapi kalau air Zam-Zam didekatkan dengan Al-Quran, ya berwarna, itu lebih baik. Tapi kalau kita nggak ada, kita pakai air biasa, kita doakan. Bahkan air itu sebagai alat komunikasi untuk mengusir tadi setan dan sebagainya. Itu karena molekulnya berubah. Nah, makanya tergantung kita musik. Makanya hati-hati kalau minum yang air putih yang dekat musik DJ ya. Nah, itu berbahaya. Kan takutnya masuk ke dalam situ. Makanya sebelum minum kita doa dulu, baca bismillah gitu kan, untuk merubah semuanya. Itu bisa dirubah tapi dengan berubah menjadi dengan doa. Kemudian setelah dengan doa tadi, ya, kita juga harus pakai 3 metode. Surat At-Taghabun ayat 14. Coba ditulis ini. Ya ayyuhallazina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum. Wahai orang-orang beriman, ini yang kena judi online, entah narkoba, entah judi, entah apa ya. Sama semuanya di sini. Wahai orang yang beriman, dijadikan istrimu atau suamimu itu dan anak-anakmu itu yang aduwwan lakum, menjadi musuh bagimu. Maka fahzaruhu, maka berhati-hatilah. Ada yang memang diciptakan jadi musuh. Nabi Lut punya istri yang enggak taat. Nabi Nuh alaihissalam punya anak yang enggak taat kepada orang tuanya. Istrinya juga enggak taat pada orang tuanya. Nabi Nuh 900 tahun ngajari anak enggak berubah. 900 tahun ngajari istrinya enggak berubah. Nabi kelasnya Nabi loh. Jadi kita jangan menghina ada, oh itu anak Pak Yai, oh itu anak Pak Ustadz, oh itu anak guru ngaji, oh itu anak orang gini. Kita ngomentari anak orang, anak Nabi aja ada yang salah. Anak Nabi Adam alaihissalam, Qabil bunuh Habil. Anak Nabi Adam kurang apa lagi sih ayahnya menjelaskan tentang indahnya Nabi Adam itu tinggal di surga. Suami itu sudah menjelaskan, tetapi mungkin sudah bagus orang tua yang ngajarin. Tapi itu memang hidayah itu milik Allah. Dan bisa jadi memang dia diciptakan untuk menguji orang tuanya. Maka metodenya ada 3 lah Bu. Yang pertama, wa intafu wa tasfahu wa taghfiru. Yang pertama adalah maafin aja dia. Wa intafu, maafin aja dia. Maafkan itu seperti kita menghapus. Nah, menghapus itu kalau ada kita coretan pena, kita tip X, memang hilang, nggak tulisan itu tulisan tip penanya. Tetapi tip X-nya masih ada. Nah, itu namanya memaafkan. Kita memaafkan orang nih. Saya maafkan Anda karena Anda berjudi online kemarin. Terus ulang lagi, berjudi lagi. Itu memaafkan, memang dimaafkan, tapi masih ada berbekas. Itu namanya wa'im ta'fu. Makanya yang paling penting tetap maafin aja dulu. Karena itu adalah pahala bagi kita. Jadi memaafkan itu kadang masih berbekas. Itu bedanya. Bedanya dengan pengampunan. Kalau pengampunan itu benar-benar hilang, dia menutupi. Makanya rumus yang pertama, ya, kita tip X dulu lah. Wa'im ta'fu. Dimaafin dia. Itu metode. Kemudian yang kedua, watasfahu. Ya, watasfahu itu adalah berlapang dada. Kita menerima itu anak saya, itu suami saya, itu istri saya, ya kan? Itu kondisi yang seperti itu, ya kita terima seperti para nabi tadi. Tapi itu kata Nabi, Pak. Ya itulah ajaran Allah Subhanahu wa taala.
Jadi sekeras-kerasnya batu pasti akan jebol juga itu. Tapi sabar-sabar. Dan ini adalah pahala yang Allah berikan karena kesabaran tadi. Jadi wa in ta'fu wa tasfahu. Jadi tetap dinasihati, tetap disantuni, tetap dikasih makan, tetaplah profesional. Jadi saya suami, saya ngasih makan anak-anak saya walaupun anak judi online. Kemudian terus dibiayai, terus diurusi, tetap dinasihati, terus dibimbing. Kita nggak tahu. Sekeras-kerasnya batu pasti jebol juga. Yang ketiga, in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru. Ini adalah pengampunan. Pengampunan itu adalah ghafur itu menutupi. Jadi anak itu ditutupi, istri itu ditutupi, saking spektakulernya. Selain karena walaupun bekas tip X tadi masih ada tip X-nya, tapi kalau udah ditutupi hilang semua. Maksudnya jangan diceritakan aibnya gitu, aib anak, aib istri. Kadang kan diceritakan, wah anak saya nomor 1 ini nakal, anak 2 ini lebih parah Pak Ustadz. Nah, sambil kunjungan, sambil silaturahmi, lebaran itu komen, nyeritain anak-anak, nyeritain suami dan lain sebagainya. Jangan dipromosikan mereka, tutupilah mereka. Nah makanya 3 poin ini dalam surat atau Wabunayyan 14 kita harus pakai. Fa innallaha ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun itu ya. Bukankah kita juga ada dosa? Bukankah kita juga mungkin ada yang sholat 5 waktu ketinggalan, ada yang mungkin puasanya ketinggalan, ada yang mungkin selama ini mungkin juga masih kurang. Nah mungkin Allah ciptakan demikian supaya menutupi dosa-dosanya tadi. Karena dia sabar ngajari istri, ngajari anak yang demikian, judi online, narkoba, dan sebagainya. Nah itulah akan menjadikan orang tersebut masuk surga karena anak tadi. Seperti Nabi Nuh alaihissalam, seperti Nabi Adam alaihissalam, seperti Nabi Lut alaihissalam. Itu luar biasa. Makanya dalam Az-Zumar ayat 10 Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Pahala orang-orang sabar itu spektakuler, nggak ada hitungannya. Nggak ada hitungannya di ghairi hisab. Kalau jamaah 27 derajat masih ada hitungannya. Kalau Ramadan, puasa Ramadan kali 10 masih ada hitungannya. Kalau sedekah itu kali 700 kali lipat masih ada hitungannya. Kalau sabar ngurusi anak yang model begini, mengurusi istri yang model begitu, dan dia bersabar, maka pahalanya itu luar biasa, nggak ada hitungannya. Bisa jadi ketika kita melihat langit, ya bisa jadi setinggi itu pahalanya luar biasa. Jadi sabar itu spektakuler. Saking tidak ada batas. Bisa jadi tinggi-tinggi langit itu, bahkan lebih dari itu. Karena apa? Karena bersabar. Makanya ada orang yang masuk surga dengan metode itu seperti Nabi Nuh alaihissalam. Itu intinya, Mbak Dela. Baik Ustadz, dan karena lintas waktu kita sudah mendekati pukul 6 waktu Indonesia Barat, mungkin Ustadz bisa memberikan materi penutup Ustadz untuk tema kita pagi hari ini, persiapan calon pengantin menuju keluarga samawa. Silakan Ustadz. Baik, para pendengar ini ya Allah SWT, mari kita untuk calon pengantin ya buat program. Jadi program, jangan sampai kita nggak punya program dalam rumah tangga, jangan sampai nggak punya rumah, kontrak sepanjangan, jangan sampai kita nggak ada cinta dalam rumah tangga, konflik sepanjangan. Buatlah program itu, jangan sampai nggak kita ibadah masuk neraka nanti di ujung di film terakhirnya. Jadi intinya untuk sakinah mawaddah rahmah ini kita buat program. Kita harus tahu manajemen konflik itu. Setiap orang pasti ada kurang. Buat apa itu kita harus paham betul cara mengatasinya. Kemudian kita harus tahu resolusinya. Kita juga harus tahu tentang program ke depan. Anak kita mau didesain mau apa, mau diputihkan dan dihitamkan, semuanya kita harus buat program itu. Kalau ini dengan soleh seperti saya tadi katakan, maka bawalah ke tempat yang baik. Insya Allah anak-anak itu menjadi anak yang soleh-solehah. Demikian, terima kasih. Jangan lupa ke kantor KUA masing-masing. Setiap kantor KUA sudah sediakan penyuluh agama atau penghulu yang penasihat atau konsultan yang sudah disiapkan oleh pemerintah, khususnya Kementerian Agama. Demikian, terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Ustadz Haji Saiful Anwar STHI MHum. Ini merupakan penyuluh agama Islam Kabupaten Oku Timur. Dan untuk Anda yang belum sempat mendengarkan siarannya, bisa dengarkan siaran ulang kami di YouTube channel kami di Pro 1 RRI Palembang. Dan tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, kita akan mendengarkan warta berita dari program 1 RRI. Tetaplah bersama kami. Baru saja Anda ikuti Mutiara Pagi
Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa.